syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, para pendengar radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang, marilah untuk pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di radio kesayangan para pendengar setia di Kota Semarang, yaitu Radio Dakwah Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Salawat serta salam selalu kami sanjungkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim, serta para keluarga dan sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar radio Dakwah Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah pencerahan bagi para pendengar radio Dais Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu berjudul tentang regulasi zakat dan permasalahannya. Yang pertama, dasar hukum, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dan yang terakhir, dasar hukum daripada pengelolaan zakat, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam pengelolaan zakat. Para pemirsa radio Dakwah Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah, dalam rangka pengelolaan zakat, khususnya para pengelola zakat yang ada di seantero Nusantara, bahkan kami fokus kepada para pengelola zakat yang ada di wilayah Jawa Tengah, ada 4 aspek keberhasilan dalam mewujudkan keadilan distribusi harta di masyarakat. Adapun 4 aspek keberhasilan, yaitu yang pertama, tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya. Ini kebetulan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, sudah memberikan launching kepada masyarakat yang ada di wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, memberikan launching untuk kesadaran berzakat. Ini mudah-mudahan dengan adanya launching kesadaran berzakat, masyarakat peduli dengan adanya untuk membayar zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, amil yang bekerja secara profesional dalam mengelola zakat. Nah, ini perlu ada semacam pelatihan amil. Jadi amil bisa bekerja secara profesional dalam mengelola zakat. Dan yang ketiga, aspek keberhasilannya yang ketiga, yaitu pemerintah yang terlibat langsung secara serius dalam mengawasi berjalannya pengelolaan zakat. Dengan adanya pemerintah ikut campur dalam rangka untuk pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain ini, maka insya Allah untuk memerangi kemiskinan yang ada di wilayah Nusantara maupun wilayah Jawa Tengah pada khususnya. Dan yang keempat, yaitu program pendayagunaan zakat yang langsung menyentuh bagi pemenuhan kebutuhan zakat terutama mustahik. Bapak Ibu para pendengar setia radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, agar zakat berdaya guna,
yang harus diperhatikan oleh muzaki atau orang yang akan berzakat, itu akan menyerahkan zakatnya, harus memperhatikan 7 kepastian berzakat. Ini tolong bagi para muzaki, terutama masyarakat yang akan berzakat, harus berhati-hati, harus bisa memberikan kepastian hukum, baik kepastian untuk berzakat. Yang pertama, pastikan legalitas lembaganya, baik itu melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi Basnas itu adalah terbentuk oleh undang-undang dari pemerintah. Itu terdiri dari Basnas pusat yang berada di Jakarta, Basnas provinsi, seluruh provinsi di wilayah masing-masing ada, terus Basnas di tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah di Jawa Tengah ini sudah terbentuk juga Basnas Provinsi Jawa Tengah, serta Basnas kabupaten kota yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah, yaitu ada 35 kabupaten kota. Alhamdulillah dengan adanya lembaga-lembaga pemerintah inilah kita tidak usah ragu lagi untuk membayar zakat di lembaga yang sudah punya legalitas lembaganya. Dan yang terakhir itu lembaga amil zakat, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Itu lembaga amil zakat atau LAS itu ada berskala nasional kayak Layisnu atau Layismu dan lembaga-lembaga lain. Ada LAS yang berskala provinsi dan LAS yang berskala kabupaten kota. Di sini permasalahannya banyak amil yang kurang proporsional atau banyak lembaga-lembaga pengelola yang masih belum legal, berarti masih ilegal atau belum berizin. Ini nanti akan kami jelaskan juga tata cara untuk pengurusan izinnya. Memang rata-rata masih banyak sekali para pengelola pengumpul zakat itu tidak peduli dengan perizinan, karena itu sudah diatur oleh pemerintah dalam rangka untuk membentuk lembaga amil zakat secara resmi, legal, dan sudah ada izin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama maupun dari Basnas sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, pastikan layanan amilnya. Amil adalah komponen yang menentukan dalam pengelolaan zakat dan berperan dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat kepada yang berhak menerima. Jadi amilnya itu harus jelas harus amil yang baik. Jadi sifat-sifatnya amil harus punya sifat yang jujur, amanah, transparan, cerdas, memiliki integritas, netral, dan objektif. Tetapi ternyata di lapangan masih banyak amil-amil yang kurang profesional. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pendengar radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia. Selanjutnya kepastian tentang nisab dan haul zakatnya. Ini sangat menentukan sekali. Nisab dan haul adalah syarat wajib zakat yang harus terpenuhi. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Contohnya emas itu nisabnya 85 gram, perak 595 gram, logam mulia 85 gram, itu nisabnya. Kalau haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau juga 12 bulan komariah kepemilikannya. Jadi harta benda kalau sudah memenuhi nisab dan haulnya, mudah-mudahan segera masyarakat sadar untuk mengeluarkan zakatnya secara ikhlas dan sukarela. Ternyata di lapangan masih belum adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara menyeluruh. Ini. Hadirin hadirat pendengar radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Yang keempat, pastikan transparansi pengelolanya. Jadi lembaga pengelola zakat harus benar-benar bisa memastikan transparansi pengelolaannya. Wujud transparansi pengelolaan zakat tersebut adalah disampaikannya laporan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat kepada muzaki. Jadi muzaki yang akan menyetorkan zakatnya ke lembaga tersebut sudah punya kepastian, yaitu transparansi pengelolanya, biar mantap muzakinya itu. Itu ternyata di lapangan masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum transparan. Bahkan untuk pendistribusiannya aja masih menyimpang. Untuk itu marilah kita harus hati-hati bagi para muzaki yang akan menyetorkan zakatnya, tolong di lembaga pengelola zakat yang sudah ilegal dan berizin. Inilah kepastian supaya kita benar-benar zakatnya tersampaikan ke masyarakat yang membutuhkannya. Kepastian yang kelima, yaitu pastikan manfaat zakat bagi para mustahik. Pengelolaan zakat yang baik tidak saja diukur dari keberhasilan menghimpun dengan pemperolehan yang banyak, akan tetapi sejauh mana kemanfaatan zakat tersebut dirasakan oleh para penerima zakat, dalam hal ini mustahik, dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini pasti akan manfaat zakatnya sudah memenuhi sasaran bagi mustahiknya. Dana zakat tidak boleh menumpuk di rekening dan harus disalurkan dalam bentuk konsumtif atau zakat konsumtif maupun zakat produktif. Jadi tidak boleh mengendon di dalam rekening, itu salah. Harus setiap tahun harus sudah habis. Setahun harus habis. Harus habis. Terkecuali mungkin hanya dana hak amil, nggak masalah. Ya, operasional ya. Gitu. Hadirin hadirat pendengar radio dakwah Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, ternyata manfaat zakat bagi mustahik masih banyak. Para lembaga pengelola masih banyak dana yang belum tepat sasaran pendistribusian kepada mustahik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kepastian yang keenam yaitu pastikan pelaporannya. Banyak sekali lembaga-lembaga pengelola zakat, baik itu yang sudah berizin apalagi yang belum berizin, bahwa lembaga masih banyak yang belum melaporkan hasil mulai dari pengumpulannya, pendistribusiannya maupun pendayagunaannya. Padahal laporan itu merupakan bukti bahwa lembaga tersebut sudah benar-benar melaksanakan sesuai dengan aturan dari pemerintah, yaitu laporan harus dikirim selama 6 bulan atau semesteran maupun setiap akhir tahun. Ini ternyata masih banyak lagi lembaga yang belum melaporkan. Untuk laporan memang itu berjenjang, Pak. Kalau UPZ ini juga ada, harus di samping tadi LAS, ini Basnas juga akan membentuk unit pengumpul zakat. Dalam hal ini masjid-masjid di daerah-daerah juga perlu ada semacam unit pengumpul zakat. Ini juga nanti berizinnya ke lewat Basnas sesuai kabupaten masing-masing. Di samping Basnas, LAS, dan ada unit pengumpul zakat UPZ. Ini kami sarankan kepada masyarakat, mudah-mudahan yang punya masjid-masjid musola harus ada semacam unit pengumpul zakat. Dan ini izinnya mudah. Nanti langsung diurus ke Basnas kabupaten masing-masing. Biar nanti bisa tertata untuk penertiban pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kepastian yang ketujuh yaitu pastikan audit syariahnya. Audit syariah. Jadi untuk lembaga-lembaga pengelola zakat itu harus ada audit syariahnya. Kebetulan audit syariah ini nanti yang melaksanakan yaitu dari Kementerian Agama terhadap syariah Islam maupun terhadap perundang-undangan zakat. Kewenangan melakukan audit syariah berada pada Kementerian Agama RI. Beda dengan audit keuangan. Kalau audit keuangan yang melaksanakan yaitu KAP, Kantor Akuntan Publik, ya, secara independen. Jadi yang audit keuangan dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Yang dari audit syariah itu khusus yang lembaga-lembaga pengelola zakat itu yang melaksanakan yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Saya kira itu melalui 7 kepastian berzakat ini diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan profesional dan pada gilirannya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi penguatan keberagamaan
dan pendayagunaan ekonomi umat. Saya kira itu sedikit pencerahan untuk hadirin hadirat yang berbahagia pendengar radio dakwah Islamiyah Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Tadi Pak Yai ada penjelasan tentang 4 aspek keberhasilan zakat itu ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat. Ya. Nah jadi upaya apa yang telah dilakukan oleh Basnas, Kementerian Agama untuk mengupayakan kesadarannya kepada masyarakat? Oke. Terima kasih. Ini peran penting bagi untuk menyadarkan masyarakat dalam untuk berzakat. Itu memang peran pemerintah juga sangat perlu sekali, terutama kepala-kepala daerah dalam hal ini di tingkat provinsi, gubernur, di tingkat kabupaten mungkin bupati maupun wali kota itu sangat-sangat mendukung sekali dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat. Karena untuk Basnas itu lingkupnya hanya di ASN, aparatur sipil negara. Tapi di samping ASN yang ada di wilayah Jawa Tengah, melalui pemerintah dalam hal ini juga Basnas yang ada di provinsi maupun kabupaten itu juga harus mensosialisasikan pada masyarakat agar bersadar berzakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat maka insya Allah pengumpul zakat akan lebih meningkat, terutama Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Inilah dorongan dari pemerintah sekaligus Basnas serta para lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi saya pernah melihat ya kayak pamflet seperti itu. Itu tentang yang berzakat itu rezekinya berkah. Kemudian rezekinya melimpah gitu ya. Nah, itu diantara untuk mendorong masyarakat untuk berzakat. Nah, semisal Pak Yai kalau dalam sejarah Islam itu kan Abu Bakar itu pernah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat gitu. Nah, jadi bahasanya itu kalau kayak memaksa. Ya kayak memaksa. Itu kan kalau tadi kan bahasanya bahasa motivasi. Ayo berzakat, kemudian rezekinya melimpah. Nah, kemudian di Al-Qur'an itu juga ada mengapa kamu masuk neraka sakor gitu ya. Qala lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin gitu ya. Nah, itu apakah pantas kita menyampaikan yang seperti itu Pak Yai gitu? Terima kasih Pak Hilal. Memang seharusnya orang menyadarkan orang tuh malah kalau di Al-Quran harus dipaksa ya Pak ya. Ya harus dipaksa memang. Apalagi yang kemarin kita harus paksa. Kami sendiri selaku ketua pengumpul zakat di kantor wilayah agama Provinsi Jawa Tengah, terutama memungut istilahnya memotong zakat para ASN lewat gaji itu, terus terang kami tidak memaksa. Kita hanya kesadaran dari para ASN. Ada yang ASN yang gajinya tidak sesuai, belum mencapai haul dan nisabnya itu memang tidak bayar zakat ya, tapi membayar infak atau sedekah. Itu jalur yang seandainya haul nisabnya masih belum bisa. Itu tapi memang harus dipaksa memang. Memang ada hadis yang menyatakan orang yang tidak membayar zakat akanlah terjadi mendapat tertimpa bencana itu memang itu kita harus hati, kita memang harus dipaksa. Apalagi ada aturan atau dalam hadis atau dari Quran juga, ambillah hut min amwalihim. Nah, itu kita harus orang memaksa ya, suruh ngambil. Karena sebagian besar atau sebagian kecil harta kita itu adalah milik orang itu. Suruh ngambil. Tapi yang diperintah untuk suruh ngambil itu siapa? Ya dalam hal ini amil suruh ngambil. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah juga ya gitu ya. Sekarang memang pemerintah baru penertiban administrasi pengelolaan zakat melalui Basnas, melalui UPZ, melalui LAS, dan itu harus berizin. Karena akhir-akhir ini banyak sekali para lembaga pengelola zakat khawatir kalau yang belum berizin, bahkan yang sudah berizin sendiri, dalam rangka pentasarufanya, dalam rangka pendistribusinya menyimpang dari aturan. Ini apalagi kemarin banyak viral tentang kotak-kotak amal yang ditempatkan di warung-warung, di masjid-masjid dari lembaga pengelola zakat yang belum berizin. Itu ternyata
banyak sekali penggunaannya menyimpang dari sesuai syariah. Jadi digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Ini maka pemerintah harus menertibkan dengan keberadaan perizinan dari lembaga pengelola zakat. Inilah dan kita harus paksakan memang harus paksakan supaya para lembaga pengelola zakat, alhamdulillah sampai sekarang kami juga menangani perizinan, alhamdulillah sudah mulai sadar. Di samping dia mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakatnya juga harus mematuhi aturan pemerintah, yaitu berupa perizinan. Ya, perizinan itu penting supaya tidak disalahgunakan gitu ya. Tidak dicurigai hal yang tidak diinginkan. Oke. Menarik sekali kaum muslim bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslim. Bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 3367000 atau telepon 0246746352. Pak Yai, ini kita lanjutkan tentang pembicaraan kita tadi itu. Ada zakat supaya berdaya guna, itu ada 7 poin tadi itu. Di antaranya adalah pelaporan. Nah ini pelaporannya ini kemana gitu? Apakah ke masyarakat luas atau kepada pemerintah atau kemana gitu Pak Yai? Terima kasih untuk pelaporan tentang lembaga-lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini berjenjang ya. Kalau yang Badan Amil Zakat Nasional tetap nanti laporannya langsung ke Presiden. Kalau Basnas di tingkat provinsi itu otomatis nanti laporannya kepada dalam hal ini gubernur. Kalau laporan yang Basnas kabupaten kota itu laporannya di pemerintah daerah, dalam ini bupati atau wali kota. Itu tadi berjenjang selama 6 bulan atau semesteran bisa, atau 1 tahun bisa. Kalau yang lembaga amil zakat, ya ini dibentuk oleh masyarakat, itu laporannya tetap lihat dulu skala lasnya. Kalau lasnya skala nasional juga sama seperti jadi harus ke Basnas pusat yang las nasional. Kalau yang las berskala provinsi tetap di Basnas provinsi atau pemerintah daerah tingkat provinsi. Kalau yang las kabupaten kota jelas ke Basnas kabupaten kota dan pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota. Itu yang untuk laporan yang resmi dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau yang las-las juga itu juga sama. Saya kira itu. Ya, kemudian yang aspek transparansi itu kan bisa dibaca oleh publik atau bagaimana ya? Kalau yang transparansi memang biar masyarakat tahu, bahkan mungkin para muzakinya yang membayar zakat juga harus tahu, harus lewat media sosial bisa, yang penting diketahui oleh publik gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari pendengar kita, Mama Mia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Kiai dan Ustadz Hilal. Mama Mia izin bertanya, jika kita mempunyai investasi tanah untuk anak-anak kita, jika mereka dewasa, apakah hukumnya harus kita zakati? Syukran. Jadi bertanya, investasi tanah untuk anak-anak kita kelak, jika mereka dewasa, apakah hukumnya harus kita zakati? Gitu. Terima kasih. Ini dari Ibu Mia. Ibu Mia dari mana ini? Dari mana nih? Dari Semarang ya, dari Semarang. Terima kasih Bu Mia dari Semarang. Ini pertanyaan ini juga bagus sekali. Ini punya investasi tanah untuk anak-anak ya. Ini apakah perlu dizakati? Itu juga ada istilah harta benda ya, harta mal ya. Itu biasanya zakatnya setahun sekali ya, waktu pembelian ya. Iya. Tapi monggo lah ini karena ada beberapa pendapat. Memang harusnya kayak tanah, kayak rumah yang tidak setiap tahun harus dizakati terus ya. Hanya sekali aja waktu pertama kali membeli tanah tersebut. Ya, saya kira itu. Oke, ini Ibu Mia tadi dari Semarang Barat gitu. Nah, kemudian Pak Yai itu tadi terkait tentang UPJ, unit pengumpul zakat. Nah, itu apakah tugasnya hanya mengumpulkan, kemudian juga mendistribusikan atau bagaimana gitu? Oke, terima kasih. Ini istilahnya singkatannya kok unit pengumpul zakat UPJ. Harusnya
unit pengumpul dan pendistribusi zakat, UPPZ harusnya ya, tapi istilahnya UPZ ya. Ini tugasnya tetap harus mengumpulkan, juga nanti setelah terkumpul harus segera mendistribusikan dan mendayakan kepada kepentingan masyarakat. Memang ini istilah itu aja Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Harusnya zakat, infak, sedekah dan dana sosial KKM lainnya. Nah, jadi semuanya masuk ke di situ. Kayak UBY juga unit pengumpul zakat. Ini kalau di sini dilihat hanya zakatnya aja, tapi harusnya juga zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Itu hanyalah singkatan aja. Nah, UPZ ini bisa dibentuk dari masjid atau mushola gitu? Bisa ya. Sekarang kami juga baru memberikan sosialisasi terutama kepada masyarakat terutama takmir masjid. Tolong takmir masjid, walaupun setiap kali ada kotak-kotak amal yang sudah disebarkan mungkin, atau setiap tahun sekali ada semacam zakat fitrah itu juga masuk ya. Itu harus perlu ada dibentuk yang namanya unit pengumpul zakat masjid apa gitu ya. Nama masjidnya nanti mudah kok, nanti tinggal jenengan langsung membuat permohonan pembentukan unit pengumpul zakat. Nanti akan diberi semacam form untuk diisi. Nanti ketuanya siapa, wakil, bendara dan para pengurusnya. Nanti akan Basnas Kabupaten Kota akan segera menerbitkan SK tentang pembentukan unit pengumpul zakat masjid A gitu. Gitu. Nah, Pak Yai, ini biasanya kita berzakat itu pas bulan Ramadan, itu biasanya ada pos-pos di depan masjid atau di mana gitu dibikin. Nah, sebenarnya waktu berzakat itu apakah memang waktunya pada saat Ramadan atau bagaimana, Pak Yai? Ini harus dibedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan tetap waktunya setelah Ramadan ya. Jadi manusia setelah melaksanakan puasa itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu setiap saat bisa. Itu harusnya kotak-kotak amal di masjid-masjid bukan zakat itu ya, infak sedekah ini ya. Infak sedekah ya. Kalau zakat itu ada aturannya yang sesuai, harus nisab ya kalau. Tapi harus masyarakat kalau ingin menzakat harus paling enggak nanti ada aturan tersendiri, akan dihitung oleh petugas. Mungkin kalau takmir bisa menghitungkan tugasnya apakah penghasilan sudah mencapai nisab dan kholnya baru berzakat. Tapi kadang-kadang dari petugas tidak akan menanyakan ini yang penting zakat, niat zakat ya monggo lah gitu, kita catat itu aja. Iya. Dan itu datangnya semisal ke Basnas Kota, Basnas Provinsi, itu nanti akan diberi kwitansi atau bukti store zakat. Itu sehari-hari ada Pak Yai ya? Ada petugasnya. Ada. Baik dari Basnas maupun dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang sudah berizin nanti akan memberikan bukti setor zakat berupa nanti slip atau kwitansi. Nanti ada kolomnya untuk zakat atau infak atau sedekah. Nanti kalau zakat nanti distribusinya kita sendiri nanti zakat, infak. Nah, kemudian Pak Yai, semisal zakat itu kan diperuntukkan untuk 8 asnaf samaniyah gitu ya, 8 golongan. Nah, jadi kalau semisal bulan puasa yang fakir miskin sudah juga disantuni dan lain-lain, lalu kita gunakan untuk kebutuhan umat Islam, masjid, semisal rumah sakit, madrasah. Nah, itu apakah juga diperbolehkan Pak Yai dalam hal ini? Terima kasih. Memang prioritas pertama untuk fakir miskin, prioritas pertama. Tapi di samping itu juga ada asnaf yang lain, mungkin untuk sabilillah, untuk pembangunan masjid juga dan lain sebagainya. Jadi prioritas ini sesuai dengan anjuran dari Basnas Provinsi, 60% untuk fakir miskin, 60%. 40% untuk di luar fakir miskin, bisa untuk amil. Kalau amil memang 12,5%. Iya. Terus mungkin horim kalau ada horim, rikob kalau ada rikob, fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, kalau wakaf itu ada istilahnya wakaf produktif. Ya ada. Nah, ini zakat produktif. Zakat juga ada. Nah, itu bentuk realnya seperti apa tuh anunya konkret? Selama ini banyak sekali pemerintah menerbitkan program yang namanya Kampung Zakat. Kampung Zakat. Ya.
kampung zakat ada, desa zakat ada. Jadi secara otomatis di desa atau kampung itu rata-rata orangnya kurang mampu. Binaan ya. Binaan. Dibina semua. Jadi pemerintah dalam memberikan bantuan untuk zakat produktif untuk dikelola dan dikembangkan. Iya. Mungkin untuk perikanan, untuk peternakan, dan lain sebagainya, untuk kerajinan. Yang penting yang intinya, endingnya daripada pemberian bantuan itu merubah dari yang tadinya mustahik akan menjadi muzaki. Itu inti daripada zakat produktif. Zakat produktif. Iya. Dan itu sudah ada di beberapa Di tempat daerah sudah ada. di Indonesia gitu ya. Di Indonesia. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, Ini insya Allah akan kami cari yang dibuat untuk kampung-kampung zakat atau desa zakat akan kami cari. Itu biasanya rata-rata yang daerah terpencil, Pak. Pak Ilan ini daerah yang terpencil ini. Gitu. Jadi pemerintah baru menerapkan program kampung zakat atau desa zakat di daerah-daerah yang terpencil. Iya. Kan yang jauh dari kerumunan masyarakat. Kerumunan. Ya. Biasanya ada kampung KB ini. Kampung KB. Ini kampung zakat Ya, dan zakat. desa zakat gitu ya. Nah, gitu. Oke, mungkin Pak Yai ada lagi hal-hal yang mau ditambahkan terkait tentang materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Kami menghimbau kepada terutama pada para pengelola zakat dalam hal ini lembaga amil zakat, itu yang paling kami kejar terus. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini, mudah-mudahan lembaga amil zakat yang ada di Jawa Tengah khususnya tolong agar segera mengajukan perizinannya gitu aja Pak. Nanti melalui Basnas atau melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ada di wilayah masing-masing. Insya Allah dengan adanya perizinan dalam rangka pengumpulan maupun pendistribusian itu sudah menjadi lembaga yang sudah resmi. Iya. Tidak dikejar-kejar oleh para yang tidak yang biasanya sering yang mengejar itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Iya. Betul. Sekarang masyarakat juga sudah pintar-pintar. Ya, alhamdulillah. Ya. Segala sesuatu, apalagi lembaga yang mengumpulkan ya, ini yang agak rawan. Mesti dia selalu memantau terus. Iya, memantau. Bagaimana lembaga tersebut mengumpulkan nanti sampai pentasarupannya, pendistribusiannya dinilai oleh masyarakat. Apakah itu sudah sesuai dengan syariah atau itu menyimpang? Dalam hal ini pengawasan di samping dari Kementerian Agama juga masyarakat juga perlu mengawasi, Pak. Oh iya, betul. Seandainya lembaga tersebut menyimpang, otomatis nanti aduan masyarakat akan masuk ke kami, baru kami turun untuk segera mengecek keberadaan informasi yang kami terima dari pengaduan masyarakat. Oke. Jadi masyarakat juga ikut membantu untuk mengawasi lembaga-lembaga pengelola amil zakat. Itu juga perlu diawasi. Nah, masyarakat ini melapornya itu ke KUA atau ke Kementerian Agama langsung? Itu rata-rata langsung ke Kementerian Agama. Langsung ke Kementerian Agama ya, kabupaten atau kota gitu ya? Juga ke Basnas juga. Oke. Karena ada sanksinya juga, penyimpangan. Iya. Ini ada lagi pertanyaan nih dari pendengar kita. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai dari Ibu Trisni. Apakah boleh zakat mal diserahkan langsung, misal ke pondok pesantren atau ke panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan? Terima kasih. Terima kasih Bu Tris ya. Tris nih. Untuk menyerahkan zakat terutama zakat mal, monggo terserah yang akan menyerahkan ya, dalam hal ini muzakinya ya. Bisa langsung, bisa melalui lembaga-lembaga pengelola zakat. Monggo. Ini terserah kehendak muzakinya Pak. Iya. Ya tidak ada paksaan, monggo. Insya Allah yang penting dalam rangka untuk berzakat benar-benar untuk kebutuhan ekonomi fakir miskin. gitu. Jadi pada
Jadi Tapi tetap Ibu harus tahu 7 kepastian tadi. iya, iya, iya. Apakah lembaga tersebut, apakah orang atau Pak Yai tersebut langsung itu benar-benar amanah apa tidak? Iya, 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 betul. Saya betul. khawatir jenengan berzakat ke seorang, ternyata orang tersebut kurang amanah, ya monggolah. Iya, Jadi iya. sementing kemantapan para muzaki masing-masing. Kalau di Basnas maupun lembaga amil zakat yang sudah dikelola dengan baik, sudah ada programnya. Insya Allah ini untuk program-program Basnas maupun program-program kelas itu insya Allah sudah ditata dengan baik dalam rangka untuk pentasarupan atau pendaya gunaan ekonomi umat ini. Ya, kayak itu. Oke, sangat menarik sekali. Jadi pada intinya kita bebas, yang penting kita meyakinkan Ya. dan itu memang tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai malah zakat kita disalahgunakan gitu. Itu. Nah, kemudian Pak Yai, ini tadi yang ada di Indonesia dengan undang-undangnya. Kalau semisal ya zaman dahulu di Indonesia, di Jawa itu apakah raja-raja juga membahas tentang regulasi dan lain sebagainya itu ya, kalau zaman dulu itu? Kalau zaman dulu saya kira juga sama. Sama ya. Zaman dulu belum ada Basnas, belum ada Mas dan lain-lain, ini saya kira sama. Dengan peran para ulama gitu ya. Iya, peran ulama itu sebagai amilnya. Gitu. Sebagai amilnya. Tapi zaman dulu belum tertata dengan baik karena belum ada lembaga resmi. Gitu. Iya, iya, iya. Sekarang sudah tertata dengan baik dengan adanya Basnas, adanya LAS dan UPJ sudah tertib. Iya. Sudah tertata dengan baik. Saya kira dulu juga sama. Istilahnya amil gitu Pak. Iya, iya. Kalau semisal dari Basnas memberikan beasiswa, semisal berangkat ke Mesir gitu ya. Iya. Nah, ini kan mahasiswa yang kita biayai, ini nantinya diharapkan juga sebagai pencerah umat gitu ya. Iya. Nah, ini apakah juga termasuk sebagai zakat produktif atau bagaimana Pak ya itu? Ini kalau dilihat dari asnafnya bisa sabilillah. Sabilillah ya. Betul. Ya, sabilillah nanti ya untuk membiayai terutama siswa miskin biasanya. Iya, ya, orang miskin. Rata-rata Yang miskin rata-rata miskin. Rata-rata yang berprestasi kayak gitu. Yang berprestasi. Oke. Jadi nantinya harus ada pencerahan menjadi mustahik, dalam hal ini mustahik harus menjadi muzaki. Harus muzaki, baik ilmu maupun malnya gitu ya. Gitu. Oke, tidak terasa kaum muslim kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum ditutup mungkin ada lagi pesan Pak Yai? Saya kira itu dengan melalui ketujuh kepastian berzakat ini mudah-mudahan diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan profesional dan pada gilirannya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi penguatan keberagamaan dan pendayagunaan ekonomi umat sekaligus untuk memerangi kemiskinan yang ada di daerah maupun di wilayah masing-masing lembaga pengelola zakat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai atas kehadirannya di studio kami. Banyak ilmu dan terkait undang-undang juga kita sudah dikasih tahu banyak. Dan kaum muslim, kita akan kembali nanti setelah minggu depan, insya Allah ada lagi pertemuan dengan tema yang menarik juga dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hilal mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.